pertama, nomor perkaranya yang terbaru 3714 tahun 2004. Kita ngajukan gugatan kembali dari Mbak Vena Melinda. Jadi hari ini sidang pertama yang agendanya adalah mengenai penyampaian secara administrasi dulu. Jadi mengenai penyampaian gugatan secara resmi, terus administrasi dari advokat, terus tadi juga disampaikan bahwa panggilannya sudah patut, panggilannya sudah sampai dan diterima sendiri oleh yang bersangkutan. Kemudian karena dari pihak tergugat tidak hadir, maka majelis hakim menunda persidangan sampai tanggal 28, jadi 2 minggu kemudian. Jadi agenda persidangan hari ini hanya itu. Jadi akan dipanggil lagi sekali lagi tanggal 28. Jadi kalau tanggal 28 kembali tidak hadir, biasanya majelis hakim langsung ke acara pembuktian. Seperti itu teman-teman media. Bang, dari pihak Vena sendiri mungkin ada upaya-upaya mungkin menghubungi Ferry supaya untuk mempersingkat proses perceraian ini Bang, karena memang udah lama pisah ya? Iya, kalau dari Bu Vena kemarin kita sempat ketemu, memang sudah tidak lagi berkomunikasi, saling menghargai privasi satu dengan yang lainnya. Cuma nanti pada kesempatan berikutnya Mbak Vena akan hadir, karena kan tadi sudah diperintahkan oleh majelis hakim bahwa Mbak Vena wajib hadir di persidangan berikutnya tanggal 28 November. Gitu teman-teman. Berarti nggak ada omongan apapun ya Bang ke pihak Ferry ya Bang? Tidak, sampai saat ini tidak. Jadi kita hanya menyampaikan gugatan ini saja. Karena melalui gugatan ini juga nanti kan dari teman-teman sendiri kan akan menyampaikannya ke media dan mungkin sampai kepada beliaunya. Seperti itu teman-teman. Bang, yang bikin benar nggak sih kemarin proses sehingga Mbak Vena menemukan alamat dari Ferry sendiri sampai mencari ke kelurahan juga nih Bang, gimana tuh Bang? Jadi sebetulnya seperti ini sih. Jadi ketika kita di perkara yang awal itu yang bulan September kemarin yang akhirnya kita cabut karena panggilannya nggak patut, itu nomor perkaranya 3010/2024. Jadi kita sidang waktu itu hampir 3 kali, jadi memang alamatnya tidak ditemukan. Jadinya kalau prosedur hukum mengikuti HIR itu tidak patut, ya tidak bisa diteruskan, dan akhirnya kita cabut. Jadi untuk sidang kali ini panggilannya sudah patut, memang kita mencari dengan susah payah, karena kan kita nggak bisa lagi untuk meminta alamat itu kepada pihak-pihak yang kurang punya wewenang. Jadi kan kita kan ada undang-undang perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 2022 itu perlindungan data pribadi. Jadi kita tidak sembarangan untuk memperoleh data seseorang. Jadi kita akhirnya hunting ke berbagai tempat dan akhirnya kita menemukan, dan kita juga sampai minta surat keterangannya bahwa beliau memang bertempat tinggal di situ, dan setelah kita udah yakin maka kita mengajukan gugatan kembali. Jadi makanya panggilannya patut gitu. Emang nggak ada komunikasi via telepon gitu Bang, menghubungi nomor kontaknya Bang Ferry untuk tahu? Enggak, kita nggak komunikasi sama sekali. Kalau dikatakan kita mencari sampai kelurahan seperti kecamatan, memang seperti itu, prosesnya seperti itu, karena kita mengikuti prosedur aja. Kita kan sebagai pengacara dari Bu Vena ingin memastikan bahwa itu akurat, seperti itu, makanya kita 3 atau 4 kelurahan kita datang. Bang, setelah mendapatkan alamat tersebut, sempat mengunjungi lokasi tersebut nggak sih Bang? Kita sampai ke alamat tersebut dan sampai ketemu dengan RT yang bersangkutan dan memastikan, terus kita juga sampai ke kelurahan dan memastikan, dan memang akhirnya diperoleh keterangan yang pasti bahwa memang bertempat. Tapi pada saat dikunjungi lokasi tersebut, memang ketemu dengan Ferry atau dari pihak keluarganya Bang? Enggak, jadi kita hanya melalui pihak dari RT saja. Kita disampaikan bahwa memang bertempat tinggal di situ. Itu teman-teman. Oke. Ya. Berarti hari ini nggak ada tempat. Jadinya sebetulnya kalau para pihaknya hadir, Mbak Vena hadir. Karena kan sidang awal biasanya kan mediasi. Kalau dari sana kita belum yakin akan kehadirannya, Mbak Vena juga waktunya juga akan terbuang sia-sia gitu kan. Kebetulan Mbak Vena kan rumahnya dekat dari sini. Jadi kalau beliau hadir, ya saya tinggal telepon Mbak Vena aja. Kan perjalanan dari rumah Mbak Vena ke sini kan cuma 15 menit. Jadinya gitu. Jadi kalau persidangan selanjutnya insya Allah hadir.
Berarti itu kalau minggu depan hadir, berarti Ferry pun hadir gitu ya Bang ya? Ya, saya nggak tahu. Saya kuasa hukumnya Vena Melinda, jadi saya tidak tahu untuk dari pihak sana ada atau enggak. Ada komunikasi sama pengacaranya mungkin Bang? Enggak, saya nggak tahu. Untuk kasus ini pengacaranya siapa saya nggak tahu. Bang, ini kan bisa dibilang kan surat sudah sudah disampaikan kepada pihak Ferry. Tangan. Jika nanti dari pihak Ferry sendiri tidak hadir kembali, gimana nih Bang? Mungkin ke depannya Bang? Kalau prosedur hukumnya kan kalau misalnya 2 kali berturut-turut tidak hadir kan bisa dilanjutkan dengan pembuktian, bukti tertulis dan bukti saksi. Seperti itu, baru kemudian adalah putusan dari majelis hakim. Prosedurnya seperti itu dan harus dilalui prosedur tersebut. Seperti itu. Sejauh ini permintaan hanya bercerai aja kan ya Bang ya? Ya permintaan tetap satu, kita nggak minta yang lain-lain lagi. Kalau dulu kan ada tuh, dan kita untuk kali ini hanya satu aja. Kita menginginkan perceraian. Bang, ada kemungkinan first step? First step kita lihat di tanggal 28. Kalau kita mengira-ngira nggak bagus juga kan. Tapi kita lihat ya tanggal 28 November. Sebenarnya bagaimana Bang? 28 itu kalau para pihaknya hadir mediasi. Kalau para pihaknya salah satunya nggak hadir, dilanjutkan dengan pembuktian. Oke. Hari itu juga apa dibingungkan? Pembuktian kalau tidak hadir bisa langsung. Jadi itu semua sih kewenangan majelis hakim. Tapi dari kebiasaannya itu setiap berapa kali tidak hadir 2 kali itu langsung dilanjutkan dengan pembuktian. Seperti itu.